Halo Sobat Himaksi, kembali lagi di PDH, podcast dengan Himaksi. Berbagi cerita, refleksi, dan pengalaman dalam berorganisasi. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tema yaitu dari divisi ke hati, pesan-pesan dalam berorganisasi. Pada episode kali ini sangat spesial, kita kedatangan 5 narasumber yaitu kepala-kepala divisi dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2025. Langsung saja kita masuk ke sesi perkenalan. Untuk kepada teman-teman kepala divisi, mohon perkenalkan namanya dan juga jabatan sebagai apa di divisi di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini. Boleh dimulai dari... Perkenalkan, saya Muhammad Aldin Al-Sufansyah. Saya menjabat di pengurus Himaksi periode 2025 sebagai Kepala Divisi Humas, dan saya dari angkatan 2024. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Andrian Karanji sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan atau biasa disebut Litbang. Saya dari angkatan 2024. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Iza. Di periode 2025 ini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM, dan saya dari angkatan 2024. Baik, perkenalkan nama saya Naila Salsabila. Saya di sini mewakili Kepala Divisi Advokasi. Saya dari angkatan 2024. Baik, perkenalkan nama saya Ref Darmawan Adam. Di kepengurusan tahun ini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Bisnis dan Pendanaan atau biasa disebut BISPEN, dan saya berasal dari angkatan 2024. sangat disayangkan sekali salah satu teman kita berhalangan hadir, yaitu Kepala Divisi dari Divisi Kesekretariatan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu peran dan proses. Jadi saya akan bertanya ke teman-teman kepala divisi, sebagai kepala divisi, apa peran utama divisi yang kalian pimpin dan bagaimana proses menjalankannya selama satu periode kepengurusan? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu. Mungkin dari saya dulu, yaitu Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan namanya, pengembangan sumber daya manusia, yang bermakna bahwa tugas dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di internal Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Terus di divisi ini, para kader atau calon pengurus roda organisasi maupun anggota Himaksi FEB Unpad bisa menjadi mahasiswa yang berintelektual dan mempunyai wawasan yang luas. Nah, itu mungkin garis besar dari PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana proses menjalankan selama satu periode kepengurusan. Saya sendiri sebagai kepala divisi dari PSDM menjalankan proker, kita jalan sesuai time schedule. Nah, di kepengurusan setiap divisi pasti memiliki time schedule. Jadi kita kerjakan proker maupun tugas-tugas dari divisi kita itu sesuai dengan time schedule yang ada. Jadi itu mungkin dari PSDM. Next, kepala divisi. Mungkin dari saya, kalau di divisi Litbang sendiri seperti namanya, penelitian dan pengembangan. Kita mencari tahu apa yang dibutuhkan di Himaksi, kemudian kita kembangkan. Kalau di periode ini sendiri, dari segi apa yang kami kerjakan itu sebagian besar berupa standar yang dibutuhkan di Himaksi, mulai dari keuangan maupun administrasi. Terutama dari proker-proker PSDM yang mengembangkan kader, kami membuat standar bagaimana mereka menjalankan prokernya. Kalau bagaimana prosesnya sudah jelas pusing. Betul. Nah, Betul. apa yang dibutuhkan di Himaksi ini? Kita harus cari tahu lagi, kita harus buat bagaimana supaya ini bisa jadi lebih baik ke depannya. Ya, dalam periode ini mungkin sangat berat bagi saya karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan teman-teman saya di sini yang membantu, lama-kelamaan kita berjalan sama-sama di Himaksi dalam satu periode. Alhamdulillah selesai dengan baik. Oke. Untuk Humas sendiri, itu perannya sebagai tali silaturahmi para anggota melalui berbagai macam proker, dan juga tugasnya sendiri sebagai media komunikasi. Nah, kami juga mengelola media sosial. Nah, itu perannya di Humas. Untuk prosesku sebagai kadif di Humas itu butuh banyak kesabaran karena banyak hal-hal yang saya lewati selama periode awal gitu. Dan juga kan periode awal belum pengurusnya belum ya ini belum itu.
Dan juga kan kita masih di situ kita masih bilang calon ya. Iya. Masih calon, belum sah jadi pengurus, jadi masih nggak ada yang pemikirannya tidak rasa tanggung jawabnya belum ada karena masih dibilang calon begitu. Dan juga untuk saya sendiri menjadi kadif di Humas, hal terberat saya yaitu soal desainan. Ya, terkadang kita lagi asik-asik, mungkin asik menonton, asik main HP, tiba-tiba di chat sama tempat atas, Humas, buat desain ini cuma sekarang hari ini saya harus ada aba-aba dulu 1 hari sebelumnya, atau ya 1 hari 1 minggu, kalau bisa 1 minggu boleh 1 minggu supaya ada persiapan. Walaupun memang desain gampang kalau orang yang jago. Kalau kita yang apa adanya Jadi Anda begini, jago. Jago. Sekarang sudah jago ya. alhamdulillah. Satu periode. Alhamdulillah. Insya Allah. Hanya Allah yang tahu. Oke. Mungkin next. Baik, untuk divisiku sendiri, bisnis dan pendanaan, tugas utama ialah untuk mencari dana atau kas kepengurusan selama 1 periode. Dan itu untuk mencari kas kepengurusan itu melalui proker-proker yang kita susun di time schedule kita sendiri. Dan untuk proses awal saya menjadi kadif ya itu mungkin sungguh berat, apalagi untuk menyesuaikan kuantitas sama teman-teman kepengurusan yang lain, harus menyesuaikan RKO, harus target berapa per bulan itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu kepengurusan yang lain juga teman-teman menjadi terbiasa dengan bazar-bazar sama yang lain, program-program kita yang lain. Biasa sekali, terbiasa sekali kita. Oke, buat kadif Bispen, bagaimana tanggapan Anda terhadap piutang-piutangnya pengurus? Ya itu kalau mungkin sebelum mobil harus dilunaskan. Jadi harus buat Oke. Haruskan. Oke, mungkin terakhir. Oke, baik, dari advokasi sendiri itu, jadi teman-teman, advokasi di Himaksi itu berperan menjadi wadah penyampaian aspirasi, menerima kritik dan saran dari anggota Himaksi yang berkaitan dengan mahasiswa baik dari akademik maupun non akademik. Jadi singkatnya, advokasi ini mengawal isu-isu hak dan kebutuhan untuk terkhusus dari anggota Himaksi sendiri. Jadi Himaksi itu terprivilege lah di sini. Untuk dari kadif saya sendiri, bagaimana prosesnya itu? Kurang lebih sama seperti kadif litbang, menurut kadif lainnya juga, kadif litbang Humas tadi capek dan pusing karena sabar. kita itu harus cari masalah. Singkatnya, kita saja bakal selesai masalahnya kita kan susah, apalagi bakal selesai masalahnya orang lain. Betul. Tapi karena ada teman-teman pengurus saya lagi di sini dan juga tentu dengan ketua Himaksi kita yang sangat hebat, yang turun tangan terus, jadi semuanya bisa terselesaikan. Oke, mungkin langsung ke sesi yang kedua, kesan dalam berorganisasi. Mungkin teman-teman di sini ada kesan yang paling berharga selama kalian ada di 1 tahun kepengurusan himpunan. Mungkin langsung saja kita ke sesi yang berikutnya, yaitu kesan dalam berorganisasi. Mungkin teman-teman di sini ada kesan yang berharga selama kalian menjabat di 1 tahun periode kepengurusan ini. Mungkin dari saya dulu. Ya. Dari saya sendiri, kalau kesan yang dapat jelas kekeluargaan yang kita dapat di Ya, pengurus. betul. Kita sama-sama di secret, masak-masak. Kita pergi liburan sama-sama kemarin di pusat laut. Selain kesan kekeluargaan, ada ilmu banyak yang kita dapat. Saya awalnya tidak pernah korek Excel. Tapi nanti di pengurus ini, saya tahu bagaimana bendahara bikin laporan, bispen bikin Betul, laporan betul. bagaimana. Iya sih, Walaupun nanti saya masuk beda Himaksi. divisi dari mereka, tapi saya bisa tahu bagaimana mereka bekerja. Di situ kelihatan kita bekerja sama-sama di sini. Tidak ada yang kerja masing-masing. Di situ kesan keluarganya kembali lagi ke kita. Bagaimana di Himaksi kita kerja sama-sama. Itu saya dari saya. Ya, untuk saya sendiri mungkin seperti yang Kadif Litbang sampaikan tadi, ilmu atau kesan yang kita dapatkan di kepengurusan ini mungkin sangat banyak. Apalagi saya sebagai Kadif Bisnis dan Pendanaan itu, saya mendapat banyak ilmu terhadap kayak menyusun untuk bazar, untuk HPP dan beban untuk menyesuaikan kepada bendara-bendara itu. Dan ternyata dari awal itu tidak semudah yang dipikirkan ternyata. Sampai akhirnya ini terselesaikan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kesan paling berharga dari advokasi sendiri itu melihat dampak langsung dari kerja kolektif kita. Kan kita itu
bakal selesai masalah kan secara tidak langsung. Jadi kalau berhasil jadi kayak dapat kesan, berarti saya berhasil untuk selesai masalahnya teman-teman Himaksi. Kalau dari saya sendiri kesannya sama kayak teman-teman Kadif bilang tadi, yang paling didapatkan di himpunannya kita Himaksi itu kekeluargaannya. Karena tiap menjalankan proker kita itu tidak sendiri-sendiri, pasti dibantu sama teman-teman mungkin dari divisi lain, saling membantu. Apalagi kan PSDM banyak mungkin kelas-kelas alternatif yang kami sediakan, dan pengurus-pengurus itu sangat merangkul PSDM untuk menjalankan proker-proker yang PSDM jalankan. Terus saya juga mendapatkan banyak ilmu di Himaksi, tentunya ilmu memasak, karena seperti Kadif Litbang bilang tadi, kita sering baca di secret, jadi saya dapat ilmu memasak juga. Keren. Sebelumnya belum tahu memasak guys. Ya tahu, cuman ada lah. Oke. Kadif Humas mana? Kalau dari saya kesanku itu juga di ilmu bela diri. Iya. Untuk kesan selama berorganisasi itu di pengurus ini, itu saya jadi tahu cara mendesain seperti pamflet ataupun mengedit video, karena di humas kan tugas kita mengedit video, mendesain dan lain-lain lah. Terus juga di pengurus ini juga saya jadi tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel dan Word. Nah, itu kan hal yang wajib mahasiswa tahu di perkuliahan, itu Word dan Excel. Nah, dengan masuknya saya di pengurus ini, saya jadi lebih paham untuk menggunakan aplikasi tersebut terutama di dua itu. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu pesan untuk pengurus selanjutnya. Mungkin teman-teman ada pesan tersendiri atau pesan tertentu untuk pengurus-pengurus selanjutnya. Mungkin mereka harus apa, mereka harus bagaimana begitu. Langsung ke calon ketua. Ya, mungkin kita langsung ke calon ketua umum tahun depan. Untuk pengurusnya kan? Iya, boleh. Kita langsung Anda nanti toh. Ya. Pesan dari saya untuk pengurus selanjutnya, tetap kuat, tetap semangat, Yes. Semangat guys. dan selalu bertanggung jawab apa yang telah diberikan. Selesaikan apa yang kamu telah mulai, gitu. Ingat, kalau bukan kamu siapa lagi yang akan jadi pengurus. Terima kasih. Terus selanjutnya, Kalau saya sedikit saja, jangan takut berproses. Ambil saja semua apa yang kalian rasa bisa kalian ambil. Di situ pasti kalian bakal dapat ilmu yang penting. Saja. Pesan untuk pengurus selanjutnya atau mahasiswa yang masih ragu untuk berorganisasi, jangan ragu guys, di Himaksi itu seru sekali, sumpah. Contohnya kita sampai sekarang juga selesai. Terus pesannya, ayo sama-sama kita berproses lagi di Himaksi. Betul. Kalau dari saya lagi, untuk pengurus selanjutnya jangan lelah berproses, jangan lelah mendengarkan, karena biasanya di tengah-tengah kepengurusan itu biasanya huru hara banyak ini kritik, saran dari pengurus lain segala macam. Itu jangan capek teman-teman, jangan lelah mendengarkan, karena di situ kamu diuji, di situ kepengurusannya kalian itu diuji. Jadi yang dibilang sama Kadif PSDM tadi, jangan lelah berproses, karena di situ serunya berproses sama-sama. Ya. Kalau saya mungkin sedikit saja untuk pesan dan kesan untuk kepengurusan tahun depan, mungkin jangan takut salah dan jangan takut untuk mengambil keputusan yang ada di depan. Itu saja saya. oke, mungkin itu pesan untuk teman-teman pengurus selanjutnya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi dari divisi ke hati. Boleh teman-teman kasih satu kata untuk berorganisasi. Apa itu organisasi, satu katanya? Kalau dari saya, organisasi itu sebagai pembelajaran. Kalau saya sendiri, arti organisasi itu adalah rumah. Kalau Kadif Dispen bilang rumah, kalau saya organisasi itu keluarga.
Ya. Dari saya organisasi itu pengalaman. Oke. Dari Humas sendiri. Kalau dari saya, satu kata saja, itu royalty. Betul sekali, oke. Oke, mungkin kita beri aplaus dulu untuk sesi kita kali ini. Terima kasih untuk seluruh narasumber kita atas cerita dan refleksi yang luar biasa. Semoga podcast ini dapat menjadi inspirasi dan pengingat bahwa organisasi bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang proses kebersamaan dan makna. Sekian dari podcast kita kali ini, sampai ketemu di periode selanjutnya. See you! Himaksi. Hai Fighter! Sampai berjumpa di podcast Periode. Oh, iya, iya.